Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Muhammad Fasa and I'm from Kolisasi 25A. My NPM is 253111009. So today, hari ini saya akan membahas tentang pengertian dasar-dasar akuntansi hingga kertas kerja. Jadi, kita mulai dengan mengapa akuntansi itu penting. 1. Basis pengambilan keputusan. Jadi akuntansi menyediakan informasi keuangan yang vital bagi manajer, investor, dan kreditur untuk membuat keputusan yang terinformasi, laporan keuangan yang akurat, membantu dalam perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja. 2. Kepatuhan hukum dan perpajakan. Akuntansi memastikan bahwa perusahaan mematuhi semua peraturan perpajakan dan persyaratan pelaporan keuangan yang ditetapkan oleh pemerintah dan badan regulasi ini menghindari denda dan masalah hukum. 3. Itu pengukuran kinerja. Melalui laporan laba rugi dan neraca akuntansi, memungkinkan entitas untuk mengukur profitabilitas dan posisi keuangan mereka selama periode keuangan tertentu. Ini adalah alat penting untuk menilai efisiensi dan efektivitas operasional. Akuntansi bukan sekedar mencatat angka. Ini adalah sistem informasi yang merangkum ribuan transaksi menjadi laporan yang bermakna. Tanpa akuntansi yang baik, sebuah entitas bisnis seperti kapal tanpa peta di lautan luas tidak tahu arah dan posisinya. Lebih dari itu, akuntansi memfasilitasi komunikasi antar pihak berkepentingan. Para investor menggunakan laporan ini untuk menilai risiko dan potensi keuntungan, sementara kreditor menggunakannya untuk menentukan kelayakan pemberian pinjaman. Transparansi dan keandalan data. Akuntansi adalah kunci kepercayaan dan dalam ekonomi bisnis. Yang kedua, konsep dasar akuntansi. Persamaan akuntansi. 1. Aset sumber daya yang dimiliki dan dikembalikan oleh perusahaan yang diharapkan memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Misalnya, kas, piutang, peralatan. 2. Liabilitas. Kewajiban perusahaan kepada pihak luar yang timbul dari peristiwa masa lalu dan penyelesaiannya diharapkan menghasilkan arus keluar sumber daya. Misalnya, utang usaha, utang bank. Ketiga, ekuitas. Kepentingan sisa dalam aset entitas setelah dikurangi semua liabilitas ini mempresentasikan klaim pemilik atas aset perusahaan. Persamaan akuntansi adalah fondasi dari semua sistem pembukaan perpasangan double entry bookkeeping dan dapat dirumuskan sebagai berikut. Aset sama dengan liabilitas plus ekuitas pemilik. Persamaan ini harus selalu seimbang. Setiap transaksi bisnis harus dicatat sedemikian rupa sehingga keseimbangan ini tetap terjaga. Ini adalah prinsip dasar yang memastikan akurasi pencatatan keuangan. Yang ketiga, itu ada di siklus akuntansi. Gambaran umum yang di sini. Siklus akuntansi adalah serangkaian langkah yang berulang yang dimulai dengan terjadinya transaksi dan diakhiri dengan penutupan buku dan penyusunan laporan keuangan. Siklus ini memastikan bahwa semua informasi keuangan dicatat dan diproses secara sistematis, menghasilkan laporan yang akurat dan relevan. 1. Analisis transaksi. 2. Pencatatan jurnal. 3. Posting ke buku besar. 4. Neraca saldo. 5. Jurnal penyesuaian. 6. Neraca saldo setelah penyesuaian. 7. Penyusunan laporan. 8. Jurnal penutup. Jurnal umum. Pencatat transaksi awal. Jurnal umum adalah langkah pertama dalam siklus akuntansi. Ini adalah catatan kronologis berdasarkan tanggal dari semua transaksi bisnis. Setiap entry jurnal harus mencerminkan prinsip pembukaan berpasangan di mana jumlah debit harus selalu sama dengan jumlah kredit. Fungsi utama jurnal umum adalah untuk mengidentifikasi akun yang terpengaruh, aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan atau beban. 2. Menentukan apakah akun tersebut di debit atau di kredit. 3. Memberikan deskripsi singkat tentang transaksi tersebut. Jadi, pencatatan yang benar di jurnal umum sangat penting karena ia menjadi sumber data utama untuk langkah-langkah berikutnya. Kesalahan pada tahap ini akan berdampak kepada keseluruhan proses akuntansi. Contohnya tuh ini guys. Sini bisa pause. Contoh ini.
Oke, buku besar, pengelompokan akun. Setelah transaksi dicatat dalam jurnal umum, langkah selanjutnya adalah memindahkannya posting ke buku besar. Buku besar berfungsi sebagai koleksi semua akun yang digunakan oleh perusahaan. Setiap akun memiliki halaman tersendiri yang merinci semua transaksi yang mempengaruhinya. Tujuan utama buku besar itu ada 3. Mengklasifikasikan transaksi berdasarkan akun. 2. Menghitung saldo akhir setiap akun pada akhir periode. 3. Memberikan gambaran terperinci tentang pergerakan setiap elemen keuangan. 2. Struktur buku besar. Struktur buku besar itu Step entry dalam buku besar mencakup tanggal, deskripsi, biasanya referensi jurnal, kolom debit, kolom kredit, dan kolom saldo berjalan. Biasanya disajikan dalam format T-account untuk visualisasi sederhana. Neraca saldo. Memastikan keseimbangan. Neraca saldo atau trial balance adalah daftar semua akun dalam buku besar beserta saldo debit atau kreditnya pada tanggal tertentu. Ini adalah tahap verifikasi penting dalam siklus akuntansi. 1. Fungsi verifikasi. Tujuan utamanya adalah untuk memverifikasi bahwa total semua saldo akun debit dan semua sama dengan total semua saldo akun kredit. Sesuai dengan prinsip pembukuan berpasangan, bukan jaminan akurasi. Meskipun seimbang, neraca saldo tidak menjamin bahwa semua transaksi telah dicatat dengan benar. Kesalahan yang tidak mempengaruhi keseimbangan, misalnya transaksi yang hilang seluruhnya, tidak akan terdeteksi. 3. Input penyesuaian. Neraca saldo yang belum disesuaikan unadjusted trial balance menjadi titik awal sebelum dilakukannya ayat jurnal penyesuaian untuk mengakui pendapatan dan beban pada periode yang benar. Neraca saldo adalah langkah yang penting yang menjabati data mentah dari jurnal atau buku besar menuju penyusunan laporan keuangan. Jika neraca saldo tidak seimbang, artinya ada kesalahan matematis atau kesalahan posting yang harus segera diperbaiki sebelum melanjutkan langkah berikutnya. Penyesuaian, accrual dan deferral. Jurnal penyesuaian atau JP dibuat pada akhir periode akuntansi untuk memastikan pendapatan dan beban diakui pada periode yang seharusnya. Sesuai dengan prinsip akuntansi, berbasis accrual basis. Penyesuaian diperlakukan untuk memperbarui akun-akun tertentu yang saldonya tidak akurat pada neraca saldo yang belum disesuaikan. 1. Accruals digunakan untuk transaksi di mana pendapatan telah diperoleh atau beban telah terjadi tetapi kas belum diterima atau dibayarkan. Contoh, pendapatan yang masih harus diterima atau beban yang harus dibayar. Misalnya, gaji yang terutang. 2. Deferrals digunakan untuk transaksi di mana kas telah berpindah tangan, tetapi pendapatan belum sepenuhnya diperoleh atau beban belum sepenuhnya terjadi. Contoh, beban dibayar di muka, misalnya sewa dan pendapatan diterima di muka. 3. Depresiasi. Penyesuaian untuk mengalokasikan aset jangka panjang, kecuali tanah, selama masa manfaatnya. Ini adalah contoh penting dari deferral yang mengakui penggunaan aset sebagai beban. Penyesuaian memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan kondisi ekonomi entitas yang sebenarnya, bukan hanya harus kas, tapi JP laporan laba rugi mungkin lebih melebihkan atau meremehkan pendapatan dan beban, dan neraca akan menyajikan aset atau liabilitas secara tidak tepat. Neraca saldo setelah penyesuaian. Basis laporan keuangan. Neraca saldo setelah penyesuaian adjusted trial balance adalah daftar semua akun dengan saldo terbarunya. Semua ayat jurnal penyesuaian telah diposting ke buku besar. Ini adalah tahap paling penting sebelum penyusunan laporan keuangan formal. Saldo-saldo yang tercantum di sini dianggap final dan siap untuk digunakan dalam laporan. Pertama, pendapatan dan beban. Saldo ini akan langsung digunakan untuk penyusunan laporan laba rugi. Terus tuh kedua, aset, liabilitas, dan ekuitas. Saldo ini akan digunakan untuk penyusun neraca, laporan posisi keuangan. Jika total debit pada neraca saldo setelah penyesuaian tidak sama dengan total kredit, ini menandakan adanya kesalahan dalam proses penyesuaian posting JP, dan kesalahan tersebut harus diperbaiki sebelum laporan keuangan dapat diterbitkan. Terakhir, kertas kerja, alat bantu penyusunan laporan. Kertas kerja, worksheet,
adalah alat bantu opsional yang digunakan akuntan untuk memfasilitasi proses penyesuaian, pengiktisaran, dan penyusuran laporan keuangan. Biasanya berupa tabel multikolom yang mengorganisir semua data akuntansi, mulai dari neraca saldo awal hingga neraca saldo setelah penyesuaian dan pemisahan akun-akun untuk laporan laba rugi dan neraca. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekali lagi, saya Muhammad Fasal dengan NPM 253111009. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.